Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifa Mia, NPM 2022-0157-0030, Universitas Indraprasta PGRI, jurusan Bimbingan dan Konseling. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Perangkat Kinerja dan Program BK, guna membahas tentang konsep dasar perangkat kinerja dan program BK di sekolah. Mari kita lanjutkan pembahasannya. Pengertian perangkat kinerja BK. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI tahun 2012, perangkat adalah alat perlengkapan, sementara kinerja adalah kemampuan kerja. Berdasarkan dua definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perangkat kinerja adalah perlengkapan yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan kerja seseorang. Dalam hal kaitannya dengan bimbingan dan konseling, maka perangkat kinerja BK adalah alat perlengkapan yang patut dimiliki oleh seorang guru BK untuk meningkatkan kualitas kerjanya di sekolah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian program BK. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2012, pengertian kata program adalah rancangan mengenai asas serta usaha dalam ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya. Sedangkan pengertian kata bimbingan dan konseling adalah upaya bantuan yang memungkinkan peserta didik mencapai kemandirian antara mengenal dan menerima diri sendiri, mengenal dan menerima lingkungannya secara positif dan dinamis. Selain itu, peserta didik mampu mengambil keputusan, mengarahkan diri sendiri, dan mengoptimalkan potensi diri. Pada perwujudan konsep diri, peserta didik memperoleh konsep yang sewajarnya mengenai dirinya sendiri, orang lain, pendapat orang tentang dirinya, tujuan-tujuan yang hendak dicapai untuk masa depannya. Adipura tahun 2013. Berdasarkan definisi tersebut, dapat diartikan bahwa pengertian program bimbingan dan konseling adalah rancangan mengenai kegiatan BK yang bertujuan untuk membantu peserta didik agar mampu memahami dirinya sendiri, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depannya. Selain itu, peserta didik juga diharapkan dapat menyelesaikan masalahnya secara mandiri dan mampu mengembangkan potensinya secara optimal. Program BK dibuat berdasarkan need assessment atau kebutuhan peserta didik di sekolah yang diperoleh melalui hasil penyebaran AUM atau alat tangkap masalah, kemudian DCF, daftar cari masalah atau ITP, inventory tugas perkembangan, sosiometri, dan sebagainya. Dan tujuan adanya perangkat kinerja dan program BK di sekolah. Yang pertama adalah memudahkan pengimplementasian aspek-aspek manajemen BK. Dengan adanya kinerja dan program BK yang baik, maka pengimplementasian aspek-aspek layanan di BK akan lebih mudah untuk dilaksanakan. Kemudian yang kedua, mendukung optimalnya proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Dengan kinerja dan program BK yang telah dibuat dengan baik, maka layanan di sekolah akan bisa berjalan dengan lebih optimal. Dan yang ketiga adalah mengubah persepsi negatif yang muncul tentang BK melalui penyusunan perangkat kinerja BK dan program BK yang baik. Selama ini terjadi pergeseran tentang guru BK, di mana guru BK lebih dikenal sebagai polisi sekolah. Nah, dengan kinerja dan program BK yang baik yang telah disusun, maka akan membentuk persepsi positif pada guru BK. Langkah-langkah pengembangan perangkat kinerja. Pengembangan perangkat kinerja BK di sekolah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling. Pada peraturan pemerintah tersebut dijelaskan tentang administrasi
narasi atau perangkat kinerja guru BK atau konselor, yaitu meliputi yang pertama adalah mengelola buku masalah atau buku khusus yang berisi tentang permasalahan yang dihadapi oleh siswa di sekolah. Kemudian yang kedua, menginventarisir dan input data harian, data pendamping dan peminatan yang berkaitan dengan siswa. Kemudian merekap dan menganalisis kehadiran. Dan yang keempat, absensi keterlambatan, bolos dan dispensasi yang perlu ditindaklanjuti. Demikianlah langkah-langkah penanganan perangkat kinerja pada BK. Merencanakan program bimbingan dan konseling di sekolah. Hasil asesmen kebutuhan peserta didik atau konseli dijabarkan dalam bentuk narasi sebagai dasar empirik bagi konselor atau guru BK dalam merencanakan program bimbingan dan konseling di sekolah. Kemudian yang selanjutnya, mendapatkan dukungan kepala dan komite sekolah. Berdasarkan hasil asesmen kebutuhan peserta didik atau konseli, guru BK atau konselor mencari dukungan dari berbagai pihak seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas, guru kelas, pengurus komite sekolah, dan kepala tata usaha untuk keterlaksanaan program BK di sekolah. Upaya untuk mendapatkan dukungan dapat dilakukan dengan beberapa cara, misalnya dengan konsultasi, rapat koordinasi, sosialisasi, dan persuasi. Yang ketiga, menetapkan dasar perencanaan program. Layanan bimbingan dan konseling berisi keyakinan filosofis dan teoritis bahwa semua peserta didik atau konseli unik dan harus dilayani dengan penuh perhatian. Setiap peserta didik dapat meraih keberhasilan dalam program bimbingan dan konseling, sehingga para peserta didik bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki. Tahap perancangan atau desain. Pada tahap ini terdiri atas penyusunan program tahunan dan program semesteran bimbingan dan konseling. Pada penyusunan program tahunan terdiri atas rasional, dasar hukum, visi misi, deskripsi kebutuhan, tujuan, komponen program, bidang layanan, rencana operasional, pengembangan tema atau topik, rencana evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut, sarana dan prasarana, serta anggaran biaya. Kemudian penyusunan program semester bimbingan dan konseling. Setelah guru bimbingan dan konseling atau konselor merancang program tahunan dalam bentuk kalender, maka dirinci kembali dalam bentuk program semester. Program semester ini dikembangkan berbasis pada rencana atau action plan yang telah disusun sebelumnya pada rencana tahunan. Demikianlah penjelasan tentang konsep dasar, perangkat kinerja, dan program BK. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum.